Halo Sobat Eksis, bagaimana kabarnya? Hari ini saya mau coba bahas TO 12 ya, sama saya Kak Agung untuk bahasa Inggris. Di TO 12 ini saya mau bahas yang teks pertama ya, untuk nomor 13 sampai 15. Oke. Di sini ada teks yang terdiri dari 3 paragraf ya. Kalau dibaca mungkin agak panjang nih. Saya bahas intinya aja langsung ya, yang bisa dilihat di bagian awal ya. Seperti biasa saya akan tandain kalimat utamanya itu dengan warna merah ya. Di sini kalimatnya the history of cynical nutrition. Nah, ini kan sebenarnya istilah ya. Kalau nemuin istilah di bahasa Inggris itu nggak usah khawatir. Biasanya sih dikasih tahu definisinya tuh apa nih. Definisinya ada di sini nih. The study of the relationship between health and how the body takes in and utilize food substance. Nah, jadi ini cabang ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang gizi gitu ya, nutrisi, tapi dari segi klinisnya ya. Terus apa yang mau dibahas di sini? Yang mau dibahas adalah ini nih, can be divided into four distinct eras ya. Jadi mau ngebahas tentang nih, tadi kan kita nemuin kata history ya, berarti mau ngomongin tentang sejarahnya ya, dari gizi atau nutrisi klinis ini yang katanya dibagi menjadi 4 era. Nah, lengkapnya nanti bisa teman-teman baca ya di teksnya sambil di pause videonya. Saya akan langsung bahas ke soalnya nih ya, untuk nomor 13. Oke, pertanyaan nomor 13 ini masih standar ya, biasa seperti pertanyaan reading pada umumnya, yaitu menanyakan what does the passage mainly discuss. Nah, berarti udah ketahuan nih ya, kalau udah ada kata mainly seperti ini gitu ya, mainly discuss, pasti yang ditanyain itu adalah main idea-nya ya. Isi ya, subjek, gambaran umum dari teks atau paragraf. Bisa nggak ngambil dari yang kalimat awal tadi aja? Bisa ya, kita cuma mungkin baca paragraf awalnya aja, baca kalimat pertamanya aja, itu sebenarnya udah ketemu tuh dari yang tadi udah saya jelasin di awal ya. Atau mungkin kalau mau lebih meyakinkan lagi, bisa diambil dari awal ya, awal dari tiap paragrafnya. Nah, di sini udah saya bikinin kutipannya nih ya. Tadi udah nih ya dijelasin, yang paragraf pertama tuh katanya mau ngomongin history of clinical nutrition ya. Terus dikasih tahu definisinya apa. Dibagi menjadi beberapa era, katanya seperti itu. Itu paragraf pertama tuh udah saya tandain. Terus paragraf yang kedua nih, the second era tuh ya. Masih nyambung bahasannya, was initiated in the early decades of the 20th century and might be called the vitamin period, katanya gitu ya. Masih nyambung ya dengan bahasan yang pertama tadi. Gimana dengan yang paragraf ketiga? Sama, saya rangkum dari kalimat awalnya juga, in the third era of nutritional history in early 1950s to 1960s, vitamin therapy began to fall into disrepute, katanya gitu ya. Jadi masih sama ya, masih satu bahasan utamanya ya. Jadi kita bisa tentuin ini jawabannya ya. Tadi udah tahu ya, clue-nya itu adalah history. Berarti kita pilih jawaban yang C ya. Tapi bukan yang B nih ya. Yang B ini sebenarnya memang ada kata history nih. The history of food preference from the 19th century to the present. Nah, kalau ini kurang tepat ya. Dia bilangnya sejarah dari food preference. Tuh ya. Memang benar mengandung kata history, tapi kita pilihnya yang lebih tepat, yaitu the stages ya. Tahapan gitu ya. Tahapan-tahapan dari perkembangan apa? Nih, clinical nutrition tadi ya, gizi klinis sebagai salah satu cabang ilmu as a field of study, seperti itu ya. Jadi inti dari teks ini ngebahas tentang tadi ya, sejarah perkembangan dari gizi klinis ya. Bisa dibaca dari kalimat pertama paragraf 1 aja, atau mungkin mau dirangkum dari setiap kalimat utama yang ada di paragrafnya, seperti itu ya. Nomor 13 jawabannya sih. Lanjut berikutnya nomor 14 ya. Saya tandai kata infer ya, seperti biasa. Kalau udah muncul kata infer berarti kita disuruh bikin kesimpulan tersirat ya, karena memang ini namanya pertanyaan yang jenisnya inference question ya. Menanyakan informasi tersirat dari bacaan, dari teks ya, atau mungkin dari satu poin, satu topik tertentu. Misalkan yang nomor 14 ini, kalimatnya begini. It can be inferred from the passage that medical schools began to teach concept of nutrition in order to titik. Nah, jadi yang dibahas tuh secara spesifik yang ini nih ya, yaitu sekolah
kedokteran ya, medical school katanya mulai mengajarkan konsep dari nutrisi atau ilmu gizi ini supaya apa nih? Nah, ini harus kita cari nih di teksnya nih ya. Kita harus bikin kesimpulan tersirat ya. Jadi kenapa ya mulai ngebahas tentang ilmu gizi juga nih di bidang kedokteran atau di bidang kesehatan. Nah, ini bisa didapat informasinya dari paragraf yang kedua nih. Udah saya kutip di sini ya kalimatnya. Nah, nanti cukup dipahami aja yang bagian ini deh, nih yang bagian terakhir ya. At that point in time, medical school started to become more interested in having their curricula integrated nutritional concept into the basic science. Ya, jadi di situ tuh benar ya, sesuai dengan yang ditanyain ya, tapi alasannya ya, ini kan yang ditanyakan alasannya supaya apa gitu ya. Nah ini nih, misalkan kita ambil kalimat yang ini, it became tempting to suggest that every disease and condition for which there had been no previous effective treatment might be responsive to vitamin therapy. Nah jadi ada ya alasannya di situ, kenapa diikut sertakan juga dalam bidang kedokteran atau bidang kesehatan. Makanya untuk nomor 14 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, katanya encourage medical doctors to apply concept of nutrition in the treatment of disease ya, karena tadi memang ada kaitannya dengan penyakit. Jadi ilmu gizi ini diterapkan untuk membantu treatment terhadap sebuah penyakit. Jadi makanya kedokteran atau ilmu kesehatan juga mempelajari nih tentang gizi, vitamin dan sebagainya ya. Jadi kita bisa dapat informasinya ada di paragraf yang kedua ya untuk nomor 14 ini ya. Jadi intinya menanyakan kesimpulan tersirat dari bacaan. Itu nomor 14. Terakhir nomor 15, ini silakan dijawab ya teman-teman, nanti posting jawabannya di kolom komentar. Pertanyaannya, why did the vitamin therapy begin losing favor in the 1950s? Ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan factual information ya, yang sifatnya stated ya, jadi tinggal dicari nanti apa sih alasannya tuh ya vitamin terapinya jadi kurang terkenal gitu ya di tahun 1950-an ya. Nanti bisa dicari jawabannya, posting di kolom komentar ya. Mungkin itu aja cukup ya dari saya untuk video pembahasan ini untuk TO ke-12 ya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.